Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi ya dalam perkuliahan online untuk mahasiswa keperawatan Universitas Diponegoro. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Masih baik-baik saja kan tentunya? Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang fisiologi dari penyembuhan luka. Dan ini tentunya juga sehari-hari sangat sering kita temui ya. Sangat sering kita dapati. Jadi kayaknya sesuatu hal yang penting untuk Anda untuk belajar tentang bagaimana proses penyembuhan luka itu sebenarnya. Apa yang akan kita diskusikan kali ini? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah mencakup apa itu yang disebut dengan wound. Apa itu sebenarnya dengan luka itu sendiri. Oke, pengertiannya seperti itu. Kemudian, bagaimana sih sebenarnya fase-fase untuk penyembuhan lukanya? Kemudian yang ketiga, tentang model atau modenya dari penyembuhan lukanya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor apa saja yang nantinya akan mempengaruhi proses penyembuhan luka ini. Ya, menarik ya tentunya ya. Sudah makin penasaran kan? Oke, apa yang disebut dengan luka? Sudah pernah melihat kan luka ya? Sering malah barangkali mengalami luka. Kalau gambar ini disebut luka atau bukan? Ada yang enggak? Ada yang enggak? Coba kita simpan dulu. Kalau yang ini luka atau bukan? Oke, berikutnya. Yang ini. Kalau yang ini luka atau bukan? Yang luka yang hanya terakhir saja. Mungkin yang lainnya menjawab yang luka yang hanya ini saja. Yang di tengah saja. Yang ini, yang gambar pertama, bukan termasuk luka. Nah, berarti untuk mengetahui apa yang disebut luka, kita harus tahu dulu apa itu definisinya. Oke? Ya. Apa sebenarnya yang disebut dengan luka? Jadi, di beberapa referensi nanti kita akan temukan pengertian dari luka itu sendiri. Yang pertama, luka adalah kerusakan dari integritas jaringan tubuh atau kulit. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa luka merupakan perlukaan yang terjadi di kulit atau struktur yang menyangganya atau struktur di sekitarnya yang bisa jadi akan mengakibatkan hilangnya kulit atau juga tidak terjadi hilangnya kulit secara keseluruhan. Gimana maksudnya? Ya, maksudnya adalah bahwa adanya gangguan ini nanti akan menyebabkan terjadinya permasalahan atau gagal dalam fungsi secara fisiologis. Jadi ada gangguan di fungsinya. Jadi kalau kemarin ya kita sudah belajar tentang struktur dari kulit, yang namanya kulit kan punya tugas, salah satu yang paling utama dan yang terpenting adalah sebagai protektor. Dia melindungi keseluruhan bagian tubuh ya dari benda asing, dari panas, dari dingin, kemudian dari mikroorganisme, masuknya mikroorganisme. Nah, fungsi-fungsi itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya karena ada sesuatu yang mengganggu yang disebut dengan luka tadi. Nah, kalau dilihat dari klasifikasinya, sebenarnya ada beberapa klasifikasi untuk melihat atau mengelompokkan si luka ini. Jadi kalau dilihat dari klasifikasi penyebabnya atau etiologinya, luka ini akan dibagi menjadi banyak hal. Karena dilihat dari penyebabnya berarti ya yang menjadi penyebab apa itu nanti akan menjadi sebutan untuk luka itu. Yang bisa kita lihat misalnya yang pertama ini adalah luka insisi. Insisi itu berarti penyebabnya adalah karena adanya pemotongan atau terpotong oleh benda-benda tajam tertentu. Kemudian juga mungkin
karena adanya kontusi. Kontusi ini berarti adanya benturan gitu ya dengan kulit. Kemudian juga ada yang disebut dengan luka bakar. Berarti penyebabnya adalah ya luka bakar itu sendiri. Luka bakar tidak hanya yang disebabkan oleh api, tapi juga luka bakar yang terjadi mungkin karena listrik, mungkin karena bahan-bahan kimia, atau bahkan mungkin karena radiasi. Kemudian juga ada yang disebut dengan open wound atau luka terbuka. Ini biasanya adalah lukanya yang menyebabkan bagian dalam dari kulit itu terlihat. Misalnya mulai dari dermis sampai hipodermisnya itu kelihatan. Atau ada juga yang disebut sebagai fraktur. Fraktur ini berarti patahnya ya di area tulang. Kemudian bisa juga ada yang disebut namanya penetrasi. Penetrasi itu berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam bagian atau lapisan kulit. Kemudian ada juga yang disebut sebagai luka abrasi. Biasanya ini terjadinya sih di superficial ya. Dia biasa terjadi di area epidermis. Namun ada juga yang luka itu terjadi karena permasalahan yang muncul dari tidak terkendalinya pertumbuhan sel-sel. Ini yang disebut sebagai tumor. Jadi ada pembengkakan yang tidak terkendali. Bisa terjadi karena tumor yang ganas ataupun tumor yang jinak. Ini berdasarkan etiologinya. Tapi berdasarkan klasifikasi yang lain, apakah ada? Tentu saja ada, nanti kita akan bahas. Nah, kalau berdasarkan fisiologinya, fisiologi berarti secara normalnya gitu ya, dilihat dari proses penyembuhan luka secara fisiologis. Luka dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut sebagai acute wound atau luka akut. Yang kedua adalah luka, lawannya akut berarti kronik, betul. Luka kronik. Apa yang disebut sebagai luka akut? Apa yang disebut luka kronik? Ini definisinya, Anda bisa baca. Jadi secara simpelnya, yang disebut sebagai luka akut pada dasarnya adalah luka yang proses penyembuhannya sesuai dengan fisiologi penyembuhan luka itu sendiri. Luka yang penyembuhannya sesuai dengan fisiologi penyembuhan luka itu sendiri. Gimana maksudnya? Nanti akan kita lihat fisiologi penyembuhan luka emang seperti apa. Nah, kalau proses penyembuhannya sesuai dengan tadi, ada tahapannya nanti, berarti itu disebut sebagai luka akut. Tapi berarti yang sebaliknya, yang disebut sebagai luka kronik adalah luka yang proses penyembuhannya mengalami delay atau mengalami perlambatan dari proses atau fisiologi penyembuhan luka yang seharusnya. Ya, jadi kebalikannya gitu ya. Kalau yang akut itu sesuai, kalau yang kronik itu tidak sesuai. Makanya di sini nanti prosesnya itu akan selalu bertahap dan itu akan dilalui. Masing-masing ada waktunya. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat proses penyembuhan luka itu sebenarnya sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Dia merupakan fenomena yang sangat penting yang akan menunjukkan proses secara fisiologis dari bagaimana si kulit itu bisa mempertahankan dirinya, bisa mempertahankan lapisan-lapisannya setelah proses trauma terjadi. Jadi sebenarnya kita sebagai perawat itu istilahnya memfasilitasi saja. Tubuh itu sudah punya kemampuan yang luar biasa untuk melakukan proses penyembuhan dengan sendirinya. Kita tinggal memfasilitasi saja, kita hanya menjembatani saja biar proses itu berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya kalau ada lukanya sudah sembuh kok. Wah, ini berkat perawatnya. Apakah selalu seperti itu? Sebenarnya enggak juga. Karena sebenarnya tubuh sudah punya kemampuan sendiri. Tapi berarti
pinternya seorang perawat untuk memfasilitasi proses penyembuhannya. Ya, jadi penyembuhan luka ini merupakan proses yang sangat bervariasi dan dia mempunyai step by step yang harus dilalui dengan baik. Nah, ini nih gambaran pada saat seseorang mengalami luka. Jadi pada saat terjadi luka, itu ada beberapa proses yang terjadi. Kalau kita lihat di sini ada 4 ya, ada 4. Mulai dari hemostasis, kemudian ada inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Atau ini biasa juga nanti kalau ketemu dengan sumber atau literatur lain, itu biasa disebut sebagai maturasi. Di masing-masing fase tadi, di masing-masing proses, itu ada hal-hal yang terjadi. Di sini ada juga bermacam-macam sel yang nantinya akan tumbuh dominan di setiap prosesnya. Kalau di hemostasis misalnya dia akan muncul clot, mulai ada scab, kemudian di situ sel darah merahnya itu peranannya akan seperti apa, akan terbentuk platelet, dan lain sebagainya. Kemudian di inflamasi, sel-sel darah putih ini dia punya peranan lebih. Sedangkan di proses proliferasi ini mulai ada pembentukan sel-sel baru, sampai di remodeling nanti ada proses pematangan dari sel-sel baru. Kita lihat satu persatu. Nah, ini yang harus kita lihat dan harus kita sadari betul bahwa proses ini harus dilewati secara urut. Nggak bisa loncat-loncat. Jadi yang namanya proses, yang namanya fase, ya berarti dia harus dilalui. Meskipun hanya sebentar, dia mesti ada. Jadi di dalam proses penyembuhan luka itu ada inflamasi. Kalau kita lihat di sini, inflamasi yang terjadi di sini itu punya waktu, ya, punya waktu dari sebenarnya ini mulai pada hari ke-0. Mulai pada hari ke-0 sampai kurang lebih hari ke-3 atau beberapa sumber mengatakan bisa hari ke-5 atau 6. Kemudian nanti sebelum proses inflamasi benar-benar selesai, itu sudah mulai akan disusul oleh proses proliferasi. Dan selanjutnya demikian lagi, di proses ini juga akan saling bersinggungan sampai ke proses maturasinya. Jadi masing-masing itu punya waktu normalnya. Sehingga nanti kalau misalnya, loh ini kok tanda gejalanya masih seperti ini, oh berarti ini masih di fase ini. Ya jangan dipaksakan untuk langsung masuk di fase yang berikutnya. Gitu ya. Nah, karena wound healing merupakan sebuah fase atau proses yang kompleks, dan ini merupakan bagian-bagian, kita harus benar-benar bisa memahami betul. Jadi pada dasarnya secara umum proses ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama yang disebut hemostasis, ya, dan yang kedua adalah tissue repair dan regeneration. Di hemostasis itu akan terjadi vasokonstriksi, kemudian ada respon dari plateletnya, kemudian juga ada respon dari biochemicalnya. Sedangkan di tissue repair, dia akan terjadi yang pertama namanya inflamasi, kemudian ada rekonstruksi, dan yang terakhir adalah maturasi. Bagaimana masing-masingnya ini berjalan? Kita lihat satu persatu. Di hemostasis. Jadi hemostasis ini sebenarnya fasenya sangat cepat sekali terjadi. Ini adalah di hari ke-0 pada saat terjadi luka itu. Kalau misalnya luka terjadi, biasanya kalau ada luka apa tanda-tandanya? Ada perdarahan, bisa jadi. Kalau lukanya sampai minimal ke lapisan dermis. Karena apa? Di dermis sudah mulai ada pembuluh darah. Sehingga kalau luka mengenai dermis, makanya akan ada perdarahan. Tetapi kalau lukanya hanya sampai di epidermis, masih ingat pelajaran yang kemarin ya sebelumnya, bahwa di epidermis itu merupakan jaringan-jaringan atau lapisan yang vaskuler. Di sana nggak ada pembuluh darah.
Jadi kalau lukanya hanya sampai di lapisan epidermis saja, tidak akan terjadi perdarahan di sana. Nah, jadi hemostasis ini adalah fase-fase yang paling awal. Begitu ada luka, di situ apa yang terjadi? Biasanya kalau misalnya ada perdarahan, ada keluar darahnya kan, tapi setelah itu kita hentikan, dia akan berhenti. Ya, makanya di sini nanti akan terjadi proses yang namanya vasokonstriksi. Nggak mungkin tubuh itu akan membiarkan darah keluar bebas dari tubuhnya. Pasti nanti akan ada mekanisme bagaimana caranya tubuh itu berkompensasi untuk menghentikan proses perdarahan. Makanya itu namanya vasokonstriksi. Kemudian di sana nanti akan terjadi atau pembentukan plak-plak, ya, sehingga darah itu akan berhenti. Terus akhirnya akan terjadi formasi dan degradasi dari si klot-klot yang dari darah tadi oleh fibrinolysis namanya. Itu yang pertama. Tapi biasanya di beberapa sumber proses ini suka disatukan, dijadikan satu dengan proses yang berikutnya ini nanti, yang namanya proses inflamasi. Nah, ini yang namanya fase inflamasi. Ya, fase inflamasi dibagi menjadi dua, yaitu early inflammation dan late inflammation. Dia terjadi pada kisaran hari ke-0 sampai hari ke-4. Ada juga yang ngomong 5 atau 6 lah, rata-rata dalam 1 minggu lah. Ya, dalam 1 minggu. Dia biasanya optimal dalam waktu 3 hari. Nah, di awal-awal respon, apa yang akan terjadi? Di sini biasanya begitu ada perlukaan, mulai terjadi vasokonstriksi ya, ada kontraksi dari kapiler-kapiler, kemudian terbentuk trombus tadi. Ya, akhirnya ada hemostasis tadi. Kemudian tanda gejalanya, pernah jatuh, pernah ya terluka apapun, pas luka apa yang suka Anda dapati? Oke, ada perdarahan. Oke, berdarah biasanya. Selain itu apa lagi? Nyeri, betul. Rasanya nyeri. Terus ada lagi? Biasanya kalau kita lihat, area sekitar luka itu biasanya kemerahan. Kan? Terus kalau kita pegang, akan terasa lebih panas dari area yang lainnya. Nah, itu merupakan tanda-tanda terjadinya inflamasi. Kalau Anda habis jatuh atau Anda habis kena luka apapun, pada hari ke-0 biasanya masih belum terasa sekali kan? Tapi besok misalnya habis jatuh nih, belum nggak apa-apa, cuman berdarah ini aja kok, darahnya sudah berhenti. Tapi coba besok pagi, bangun pagi, apa yang Anda rasakan? Biasanya berasanya area lukanya itu menjadi sakitnya lebih, kemudian setelah dilihat gitu rasanya panas, terus area sekitarnya itu berasa kalau orang Jawa bilang kayak jarem gitu ya. Nah, itu lebam-lebam itu juga merupakan tanda inflamasi. Itu yang tadi dinamakan kemerahan. Jadi bisa disebut ke kalor, dolor, tumor, ada pembekakan kan. Kemudian ada panas juga. Jadi kenapa ada warna merah? Kenapa ada rasa hangat di sini? Ini adalah mekanisme dari pembuluh darah. Gimana caranya dia meningkatkan sirkulasi sehingga area itu bisa secepatnya pulih gitu. Jadi ada vasodilatasi. Awalnya dia tutup gitu. Tutup biar perdarahan tidak terjadi lagi. Tapi setelah itu kompensasinya dibalik. Sekarang mulai terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah. Ya, ingat ya kemarin bahwa untuk nutrisi oksigen itu akan membantu proses penyembuhan lukanya. Kemudian kalau di late inflammation, nah ini yang tadi ini waktu atau irisan antara inflamasi dan proliferasi. Karena ini akan mulai muncul pada hari-hari akhir inflamasi, di mana nanti fase yang kedua, yang proliferasi itu juga mulai akan berkembang. Jadi sudah mulai ada sel-sel inflamasi yang selanjutnya juga akan berkembang sel-sel pembuluh darah yang lainnya yang akan berperan di dalam proses penyembuhannya.
Pernah juga ingat ya pada saat jatuh atau saat ada perlukaan, biasanya keluar cairan warna putih kan? Cairan warna putih, kemudian kalau kita pegang lengket gitu, putih jernih nih ya, lengket. Nah, itu sebenarnya adalah normal. Itu sebenarnya adalah fisiologis. Nah, cairan-cairan ini sebenarnya adalah justru yang nanti akan membersihkan. Kalau misalnya ada debris, kalau misalnya ada kotoran yang di situ, secara fisiologis dia akan membersihkan. Jadi normalnya jangan stop proses inflamasi ini. Haram hukumnya untuk menstop ini. Karena nanti kalau misalnya Anda lakukan penyetopan di sini, biasanya dia malah akan mempengaruhi di fase berikutnya. Jadi selama fase ini berjalan lancar atau berjalan dari hari ke-0 sampai hari ke-4 atau 6, itu masih oke-oke saja. Tapi kalau lewat dari itu, ya itu berarti ya sudah bermasalah. Itu ya, jadi jelas sekali inflamasi adalah fase di awal perlukaan di mana ada tanda-tanda tumor, kalor, dolor, apalagi fungsional lysa mungkin. Dia ada rasa palor, nyeri nggak enak. Fase yang berikutnya adalah fase rekonstruksi. Biasanya juga disebut sebagai fase proliferasi. Nah, ini biasanya yang lebih familiar, proliferasi. Ya. Di fase ini karakteristiknya adalah akan ada 3 proses nanti. Di dalam proses masih ada proses lagi ternyata ya. Ada 3 proses. Kalau proses pertumbuhan kulit itu terjadi dari bawah ke atas. Jadi dari dalam dulu keluar. Dari hypodermis ke dermis kalau lukanya sampai ke bagian yang bawah. Jadi proses yang nanti terjadi akan meliputi yang pertama sintesis kolagen. Tapi di proses ini tidak terlihat dengan mata secara kasar, secara langsung. Oke, kemudian yang kedua yang disebut dengan granulasi. Granulasi ini berarti pembentukan sel-sel granulasi, sel-sel jaringan yang baru. Granulasi itu karakteristiknya yang seperti apa? Namanya saja granul ya. Granul itu berarti yang berbintil-bintil. Pernah lihat granul-granul ya? Kayak di kopi itu dia berbulir-bulir seperti itu. Itulah sel-sel granulasi. Kalau dilihat bisa kayak merah, ya harus merah nih, namanya granulasi harus merah. Dia kayak semangka, merahnya semangka, atau kayak daging segar. Nah itu sel granulasi, seperti itu. Kemudian nanti setelah granulasi terjadi, kemudian dia sejajar dengan kulit sekitar yang sehat, maka proses granulasi dia akan stop dengan sendirinya. Bukan sama sekali stop sih enggak, tapi dia akan memperlambat. Kemudian akan mulai muncul proses epitelisasi. Jadi kalau mau dilihat secara mikroskopik gitu ya, kalau ada prosesnya seperti itu, granulasi ini akan muncul dari bawah ke atas. Jadi kalau ada luka yang growong seperti itu, ada yang cekung, cekungan itu akan ditutup dulu. Cekungan itu akan ditutup dari bawah ke atas. Setelah dia sejajar dengan lapisan atau kulit yang sehat, nah nanti si epitel ini akan mulai nyebrang. Epitel dia mulai numbuhnya adalah dari pinggir ke tengah. Ya, bisa bayangkan ya, prosesnya dari pinggir ke tengah. Jadi si granulasi ini akan tumbuh dari bawah ke atas. Kalau sudah sejajar dengan kulit sehat, epitel akan nyebrang dari pinggir ke tengah, akan nutup. Sehingga mestinya proses penyembuhan luka itu tidak akan terjadi koreng-mengoreng. Ya, nggak akan ada hitam-hitamnya mestinya. Karena proses pertumbuhannya adalah jaringan-jaringan yang sehat-sehat. Kalau ada jaringan sehat yang tidak atau jaringan sehat yang muncul, berarti mestinya itu justru yang dibuang. Nah, nanti akan digantikan dengan jaringan yang sehatnya.
Di situ proses proliferasi terjadi. Dia terjadi dalam waktu tadi, irisan tadi. 2 atau 3 hari sudah mulai muncul biasanya. Kalau lukanya superficial, biasanya 3 hari malah justru sudah sampai nutup. Sampai kurang lebih 21 atau 24 hari. Kisaran sekitar 3 mingguan ya, sudah nutup. Nah, di sini juga pembentukan jaringan-jaringan atau pembentukan pembuluh darah baru. Makanya granulasi tadi, sel-sel granul tadi, dia sebenarnya sangat riskan sekali. Walaupun kayaknya sudah tumbuh bagus, tapi begitu terkena sesuatu sedikit dia sudah akan berdarah. Karena dia merupakan jaringan-jaringan atau pembuluh darah baru yang masih sangat rapuh, sehingga harus sangat dilindungi. Ya. Oke. Selanjutnya, fase yang ketiga adalah fase maturasi. Fase maturasi ini berarti terjadinya kapan? Dia terjadi setelah proses proliferasi sampai 1 tahun. Ada yang menyatakan juga sampai 2 atau 3 tahun. Fase ini biasa disebut dengan nama lain fase remodeling. Hanya pernah dengar ya, kenapa kalau ibu hamil habis sesar, itu kalau mau hamil lagi, nanti nunggu setelah 2 tahun ya. Saran dari dokter biasanya gitu kan. Kenapa? Harapannya ke sini. Fase maturasinya sudah benar-benar bagus. Sehingga nanti rahim itu sudah kuat lagi untuk diisi dengan janin yang baru. Nah, ini merupakan fase akhir dari proses penyembuhan luka, di mana nanti di sana terjadi istilahnya kontraksi dari keseluruhan sel-sel yang tadi sudah terbangun, itu menjadi lebih bagus. Dia lebih kuat. Dia mulai menyerupai dengan kulit yang sebelumnya. Nah, ini kalau dilihat semuanya sudah terbentuk nih. Granulasi tadi sudah. Granulasi ini masih kelihatan sedikit granulasinya yang di tengah-tengah ini. Tapi yang tadi yang di pertama lebih kelihatan ya. Kemudian ini kalau sudah mulai tertutup, jaringannya halus semacam ini disebut sebagai epitelnya. Jadi sangat berbeda sebenarnya antara jaringan granulasi dan jaringan epitel. Jadi kalau sudah tertutup di sini, biasanya nanti prosesnya dia akan semakin tua. Anda lihat bedakan antara yang jaringan yang tengah ini dengan yang pinggir ini sangat berbeda warnanya. Nanti lama-lama tambah tahun dia akan warnanya juga agak lebih kuat lagi kayak yang sebelah sini. Nanti lama-lama dia menyerupai dengan kulitnya. Tapi yang harus diingat bahwa area yang sudah terluka, apalagi kalau kedalamannya dalam gitu ya, dia tidak akan kembali sama sekali seperti kulit atau area tubuh yang lain. Pasti tetap ada bekas, walaupun mungkin bekasnya sangat samar gitu. Dan dia kekuatannya itu tidak akan lebih dari 80% yang sebelumnya. Jadi pasti di situ nanti akan ada kekurangannya. Ya, tapi nggak masalah, bisa nanti sedikit tutup. Nah, kalau dari model penyembuhan sendiri, sebenarnya kita bisa melihat ada beberapa hal. Karena di sini sebenarnya kan proses penyembuhan luka secara fisiologis dia bisa sembuh sendiri. Iya, tapi kita juga punya cara kan untuk mempercepatnya. Nah, beberapa proses untuk penyembuhan luka tadi akan diberikan dukungan semacam ini. Jadi ada yang namanya primary healing. Primary healing ini adalah proses penyembuhan luka, ya namanya primer berarti dia menyembuh dengan sendirinya. Sebenarnya seperti itu. Nggak perlu kita lakukan apa-apa, dia sudah menyembuh. Paling kita bantu, dekatkan saja. Dekatkan saja, rapatkan aja, tapi tidak perlu dijahit. Jadi biasanya apa yang dilakukan? Dilakukan itu ya, pakai lem jaringan bisa, atau pakai tape, atau pakai sutur, itu masih bisa. Primary healing. Jadi sebenarnya dijahitnya adalah dijahit dalam tanda kutip ini kita hanya membantu untuk penyatuan
jaringannya. Tapi yang lain-lainnya silahkan nanti si tubuh ini yang akan mengkompensasi sendiri. Jadi ceritanya hanya nyomblangin aja nih antara yang berjauhan ini sama ini biar jadi dekat. Kemudian ada yang disebut delayed primary healing. Ada juga yang menyebut ini sebagai tertiary healing. Kenapa tersier? Karena dia sebenarnya proses penyembuhannya itu lebih ke arah istilahnya dia dibantu seperti itu. Ya, dibantu. Gimana maksudnya? Ini sebenarnya agak sedikit terbalik ya keterangannya yang di sini. Jadi yang second delayed primary healing itu yang ada di sini. Jadi dia sudah proses menyembuhnya sudah, tapi dia lama sekali dan ada bagian yang hilang di sini. Lah bagian yang hilang itu ternyata tidak bisa kembali dengan sempurna. Akhirnya antara ujung dengan ujung ini mesti diproses dengan baik. Akhirnya apa? Dibantu untuk menjahit, dibantu untuk merakatkan lagi. Kalau yang primary healing ini biasanya ini adalah untuk luka-luka akut. Tadi ya, contoh luka akut misalnya kita teriris pisau misalnya. Terus itu prosesnya nyembuh dengan balik sendiri cepat. Atau misalnya jatuh itu juga akan menyembuh nutup dengan cepat juga bisa. Atau dari luka-luka operasi yang dia tidak terjadi infeksi. Tapi kalau yang secondary healing ini tertiary healing, delayed primary healing biasanya ini terjadi adalah dari luka-luka yang sengaja dibuat terus akhirnya tumbuh atau muncul infeksi. Jadi misalnya ini contoh-contohnya luka operasi yang sembuh tapi ada infeksi. Jadi luka operasi yang ada infeksinya itu biasanya masuknya ke tertiary healing. Oke. Atau mungkin luka-luka kecelakaan. Kalau kecelakaan itu kan biasanya ada di bawah misalnya ada kotoran-kotorannya gitu ya. Akhirnya pada saat proses proses pencuciannya dia tidak bagus, tidak adekuat, akhirnya ya masih tersisa dan menimbulkan infeksi. Ini juga bisa masuk ke tertiary healing. Sedangkan yang kedua, ini keterangannya adalah ini. Secondary healing. Secondary healing adalah luka-luka yang proses penyembuhannya dia biasanya mengalami delay atau perlambatan dari proses yang seharusnya. Nanti akhirnya akan muncul scar. Ya. Kemudian prosesnya ini sendiri membutuhkan tadi proses yang seharusnya lebih tadi. Ada proliferasi, kemudian nanti dari epitelisasinya, tapi ini memang benar-benar harus ditumbuhkan dengan sekuat tenaga. Nah, contoh untuk secondary healing adalah apa? Ini untuk luka-luka kronik. Luka kronik contohnya luka untuk diabetes, luka untuk pressure injury atau dekubitus gitu ya. Ini termasuk ke dalam secondary healing. Jadi modelnya untuk penyembuhan ada 3, yaitu primary healing, secondary healing, dan tertiary healing atau delayed primary healing. Oke. Nah, selanjutnya ternyata ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka tadi. Ini sebenarnya kan lukanya sudah bisa sembuh dengan sendirinya, sudah bagus. Tapi ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yang disebut sebagai faktor eksternal dan faktor intrinsik. Di faktor eksternal ada beberapa hal. Eksternal berarti dari luar. Sumbernya bukan dari dalam tubuh. Bisa disebabkan karena adanya gangguan mekanik gitu ya. Ada tekanan, ada gesekan, kemudian ada debris, ada temperaturnya terlalu panas atau justru terlalu dingin, sehingga nanti vasokonstriksi maupun dilatasinya pembuluh darah nggak bagus, akhirnya suplai nutrisi dan oksigennya juga nggak adekuat. Kemudian ada maserasi. Maserasi itu pernah mainan air,
terus akhirnya warna kulitnya jadi terlalu putih, berkeriput, seperti itu ya. Medok kalau orang Jawa bilang. Nah, itu namanya maserasi. Seperti itu juga akan mempermudah rusaknya jaringan lagi. Ini yang awalnya sudah mau sembuh malah jadi rusak lagi. Mungkin ada infeksi, kemudian penggunaan obat-obatan. Mungkin ada pasien-pasien yang sedang mengkonsumsi obat-obatan steroid atau NSAID, atau mungkin obat-obatan kemoterapi. Itu akan sangat mempengaruhi proses penyembuhannya. Kemudian mungkin dari kebiasaan sehari-hari ya. Mungkin ada yang ngerokok, kemudian minum minuman keras. Nah, itu juga akan mengganggu proses penyembuhan luka. Demikian juga dengan proses radiasi, baik kemoterapi ataupun untuk intervensi kanker. Sedangkan untuk faktor intrinsiknya meliputi apa? Ada status kesehatan. Status kesehatan di sini sebenarnya kaitannya dengan penyakit-penyakit penyerta. Mungkin ada orang yang punya penyakit diabetes. Berarti dari darahnya sendiri dia terlalu kental kan? Kalau terlalu kental berarti sirkulasinya nggak terlalu bagus. Sehingga nanti bagaimana menyalurkan makanan, menyalurkan oksigen itu juga agak kurang. Mungkin juga ada yang obesitas. Atau mungkin juga dia mengalami malnutrisi, khususnya di protein. Padahal protein ini sebenarnya yang paling penting untuk proses penyembuhan luka. Kemudian proses penyuaan itu juga akan berpengaruh. Kemudian status nutrisi jelas, konsumsi masing-masing komponen nutriennya itu bagaimana itu juga harus diperhatikan. Protein itu penting untuk proses penyembuhan luka. Kalau dulu mitosnya orang sedang habis operasi misalnya atau orang punya luka, biasanya kan dilarang tuh. Makan ikan, nggak boleh nanti gatel. Makan daging, makan ayam, makan telur, nggak boleh nanti amis. Padahal itu sebenarnya sebagai apa? Bahan bakunya malah. Dia sebagai batu batanya. Kalau mau membentuk jaringan baru. Kalau tidak diberikan nutrisi yang sesuai, protein yang pas, gimana bisa ada batu bata ya? Jadi jangan lagi ada persepsi bahwa makan makanan yang protein tinggi itu nggak boleh, malah justru harus. Bisa Anda sarankan kepada pasien misalnya, yang paling gampang biasanya apa sih? Telur ya, telur, putih telurnya karena dia kadar albuminnya tinggi. Bisa kalau mau dimasak 3 atau 4 putih telur sehari. Putih telurnya aja, nanti yang kuningnya disisihkan. Oke. Atau mungkin dari sisi tubuh sendiri, dari sisi darah ya, ada yang namanya faktor von Willebrand. Itu nanti juga akan sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa? Ternyata proses penyembuhan luka itu yang tadi luar biasa, secara umumnya dibagi 3 fase yang namanya inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Ingat, kemarin kita sudah bahas tentang struktur ada 3. Sekarang ditambahin lagi nih, 3 fase di dalam proses penyembuhan luka. Yang pertama inflamasi, kemudian ada proliferasi, berikutnya ada maturasi atau remodeling. Di dalamnya masing-masing, kalau mau lihat optimalnya, inflamasi tadi optimal dalam waktu 3 hari ya, 3 hari. Kemudian proliferasi, dia optimal sampai 21 atau maksimal 21 sampai 24 hari. Itu sama dengan 3 minggu, ya kan? Kemudian maturasi, ada yang menyatakan sampai 3 tahun. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat lagi, ini sangat erat sekali ya, sangat familiar dengan angka 3. Inflamasi 3 hari, proliferasinya 3 minggu, maturasinya 3 tahun. Jadi, kalau secara fisiologis, luka yang tadi diklasifikasikan menjadi 2 menjadi akut dan kronik wound, di mana akut adalah luka yang proses penyembuhannya sesuai dengan proses atau fisiologi penyembuhan lukanya, sedangkan kronik adalah
luka yang mengalami proses penyembuhan melambat dari fisiologi penyembuhan lukanya. Nah, sebenarnya tugas kita adalah memfasilitasi ini semuanya. Memfasilitasi bagaimana caranya proses inflamasi berjalan dengan baik, proliferasi berjalan dengan lancar, maturasinya juga oke. Kalau terjadi inflamasi, jangan di-stop. Jadi nanti kalau misalnya, ini lagi Anda pasien datang, terus akhirnya, ini masih berdarah-darah, ya sudah hentikan saja perdarahannya, cuci lukanya, jangan pakai disuntik-suntik atau dikasih obat-obatan untuk menghentikan inflamasi. Karena kita harus hargai itu proses yang mau dijalankan selama 3-1 minggu yang akan datang. Kalau itu sudah proses normal, berarti seluruh hal-hal atau proses yang dijalankan sesuai, berarti tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi ganjalan. Akhirnya lanjut ke fase berikutnya, masuk lagi fase berikutnya, akhirnya lancar semuanya. Oke, demikian ya. Jadi ini awalan baru lagi untuk Anda, semoga bisa bermanfaat dan bisa lebih memperdalam di sisi bagaimana sih proses penyembuhan luka itu terjadi. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.